Di lorong rumah sakit yang sunyi, seorang ibu muda bernama Winda menangis pilu. Kehilangan pekerjaan tepat ketika anak sematawayangnya berjuang antara hidup dan mati. Mantan suami menolak membantu, meninggalkannya dalam putus asa. Namun, takdir mempertemukannya dengan seorang pria di kursi roda bernama Rafa, seorang pengusaha besar yang hatinya hancur karena dikiamati. Dari pertemuan inilah lahir sebuah keputusan mengejutkan, pernikahan mendadak yang mengubah hidup Winda selamanya. Yang sudah subscribe dan like, saya doain mulai hari ini nasibmu berubah menjadi orang kaya raya yang serba berkecukupan, hutang-hutang lunas dan badan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Di lorong sebuah rumah sakit yang dingin dan panjang, Winda terduduk lemas di kursi kayu dengan wajah pucat penuh keputusasaan. Matanya bengkak karena tangis yang tak pernah berhenti. Bibirnya gemetar sambil terus mengucap doa lirih agar anaknya selamat. Sejak pagi hingga malam, lorong itu menjadi saksi betapa berat beban hidup seorang janda berusia 30 tahun ini. Hidupnya sudah penuh luka. Sejak ditinggalkan suaminya, kini seakan seluruh dunia menambah derita tanpa jeda. Beberapa jam sebelumnya, Winda dipanggil oleh atasannya ke ruang kantor. Dengan wajah dingin tanpa empati, atasannya menyampaikan bahwa ia harus diberhentikan karena perusahaan melakukan pengurangan karyawan. Surat pemecatan yang ia genggam erat masih basah terkena air mata. Bagi Winda, pekerjaan itu adalah satu-satunya harapan untuk membiayai sekolah anaknya, Seno, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kini, semua runtuh dalam sekejap. Belum sempat ia bangkit dari kabar pahit itu, musibah baru menimpa. Seno, bocah kecil berusia 7 tahun yang baru saja naik ke kelas 1 SD, mengalami kecelakaan tunggal. Sepedanya terperosok ke selokan besar yang dialiri arus deras. Tubuh mungilnya terseret air. Kepala kecilnya terbentur benda keras. Orang-orang yang kebetulan melihat langsung berlari menolong, mengangkat tubuh Seno yang sudah lemah. Nafasnya tersengal, matanya terpejam, membuat jantung Winda seolah berhenti. Untungnya, dengan pertolongan cepat warga sekitar, nyawa Seno berhasil diselamatkan. Namun, luka di kepala dan kondisi tubuhnya membuat ia harus segera dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter dengan nada serius menyampaikan kabar yang menghantam batin Winda lebih keras daripada apapun. Untuk menangani kondisi Seno yang kritis, rumah sakit meminta deposit sebesar 20 juta rupiah. Angka yang terdengar bagai mimpi buruk bagi Winda. Tangannya gemetar, keringat dingin bercucuran, dan matanya membelalak tak percaya. 20 juta? Dari mana ia bisa mencari uang sebanyak itu dalam waktu sesingkat ini? Air matanya mengalir deras. Ia coba menahan suara tangisnya, namun begitu keluar dari ruang dokter, tubuhnya lemas hingga hampir jatuh. Beberapa suster mencoba menenangkannya, namun tidak ada yang bisa mengurangi rasa putus asa seorang ibu yang dihadapkan pada pilihan antara uang dan nyawa anak. Dengan hati yang kalut, Winda mencoba menghubungi seseorang yang masih ia harapkan bisa peduli. Mantan suaminya, Agung. Telepon itu berdering nama. Saat akhirnya tersambung, suara dingin Agung terdengar di seberang. Winda dengan suara bergetar memohon bantuan, menceritakan keadaan Seno yang kritis. Namun, bukannya empati, yang ia terima justru penolakan kasar. Agung menegaskan bahwa ia sudah punya keluarga baru, dan baginya, anak tiri dari istri barunya jauh lebih penting daripada Seno. Kata-kata itu menusuk hati Winda lebih dalam daripada pisau. "Aku sudah tidak ada urusan dengan kalian, urus saja sendiri," ucap Agung dingin sebelum menutup telepon tanpa peduli. Winda jatuh terduduk di lantai lorong rumah sakit. Tangisnya pecah, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya remuk, pikirannya kosong, tubuhnya menggigil. Bayangan masa lalu ketika Agung masih bersamanya berkelebat. Bagaimana pria itu dulunya adalah segalanya, kini berubah jadi orang asing yang tega mengabaikan darah dagingnya sendiri. Seno terbaring lemas di ruangan perawatan. Sedangkan ia di sini,
Seorang ibu tanpa uang, tanpa pekerjaan, tanpa siapapun untuk bergantung. Lorong rumah sakit itu semakin sepi seiring malam menjelang. Lampu-lampu neon berpendar redup. Suara langkah kaki sesekali terdengar lalu menghilang. Hanya suara tangis Suminda yang lirih mengisi udara. Hatinya hampir menyerah. Ia bahkan sempat berpikir, mungkinkah ini akhir dari segaranya? Mungkinkah takdir memang ingin merenggut anak satu-satunya darinya? Dengan tubuh bergetar, ia memeluk erat tas lusuhnya, seakan itu satu-satunya pegangan yang tersisa dalam hidupnya. Namun, takdir selalu punya jalan misterius. Di tengah keputusasaan yang kelam itu, seseorang perlahan mendekat. Suara roda kursi terdengar berderik di lorong yang hening. Winda mengangkat wajahnya dengan mata sembab. Seorang pria tampak mendekat, duduk di kursi roda dengan tatapan penuh rasa iba. Lelaki itu bernama Rafa, yang kebetulan berada di rumah sakit yang sama untuk melakukan pemeriksaan. Winda menatapnya sekilas, lalu kembali menunduk. Ia terlalu lelah untuk berbicara, terlalu sakit untuk berharap. Di lorong rumah sakit yang dingin itu, dua jiwa yang sama-sama terluka bertemu. Winda dengan luka batin dan kesusahan hidup. Rafa dengan luka hati dan tubuhnya yang lumpuh. Pertemuan pertama mereka tidak banyak kata, hanya tatapan penuh tanda tanya, seakan takdir sedang menyiapkan babak baru dalam kehidupan mereka. Lorong rumah sakit itu masih lengang ketika Rafa menghentikan kursi rodanya di depan Winda. Lelaki berwajah teduh itu menatap wanita yang sedang merunduk dengan tatapan penuh empati. Meski tubuhnya lumpuh akibat kecelakaan, Rafa masih menyimpan wibawa seorang pengusaha besar. Tatapannya tenang, suaranya dalam namun lembut saat akhirnya ia berkata, "Ibu, kenapa menangis sendirian di tempat seperti ini?" Winda mendongak dengan mata sembab. Awalnya ia ingin mengabaikan, tapi entah mengapa sorot mata Rafa membuatnya luluh. Air matanya kembali jatuh, dan tanpa sadar, semua beban yang ia simpan akhirnya ia ceritakan. Tentang pekerjaan yang baru saja hilang, tentang anaknya yang terbaring sakit di ruang perawatan, tentang deposit 20 juta yang tak mungkin ia miliki, hingga tentang mantan suami yang tega menolak permintaannya. Kata demi kata keluar terbata, suaranya pecah di antara isakan. Rafa terdiam sejenak. Dadanya sesak mendengar kisah getir seorang wanita yang begitu tabah, namun dipaksa menghadapi kenyataan yang terlalu kejam. Ia sendiri tahu rasanya dikhianati dan ditinggalkan. Luka di tubuhnya belum seberapa dibanding luka di hatinya ketika mendapati istrinya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Sejak hari itu, Rafa memilih bercerai, meski harus menerima kenyataan bahwa kecelakaan setelah perselingkuhan itu membuatnya lumpuh dan bergantung pada kursi roda. Hatinya yang hancur membuat Rafa muak dengan pernikahan. Namun melihat Winda, wanita sederhana dengan air mata yang begitu jujur, tiba-tiba memunculkan ide yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rafa tahu ibunya tidak pernah setuju jika ia dirawat perawat asing, apalagi suster. Sang ibu hanya ingin Rafa dirawat oleh seorang istri yang sah, agar ada rasa tanggung jawab dan hubungan yang halal. Itulah sebabnya selama ini Rafa menolak banyak tawaran perawat profesional. "Ibu," ucap Rafa lirih namun tegas membuat Winda tertegun. "Kalau saya bantu biaya pengobatan anak ibu, maukah ibu menjadi istri saya?" Winda tersentak, matanya membelalak. Ia menatap Rafa tak percaya. "Apa maksud Anda? Saya tidak mengerti." Suaranya bergetar, bercampur bingung dan takut. Rafa tersenyum tipis, meski ada gurat getir di wajahnya. "Saya tidak sedang main-main. Saya butuh seseorang untuk merawat saya. Bukan perawat asing, tapi seorang istri. Dan saya melihat ibu, seorang wanita baik yang sedang diuji. Saya bisa bayar semua biaya rumah sakit anak ibu, bahkan menjamin hidup kalian. Sebagai gantinya, ibu mau menikah dengan saya." Hening panjang menyelimuti lorong itu. Winda merasa dunia seakan berhenti berputar.
Bagaimana mungkin seorang pengusaha sukses meski kini lumpuh meminta dirinya yang janda miskin untuk menjadi istri? Hatinya berkecamuk antara keputusasaan demi nyawa Seno dan rasa takut akan masa depan yang belum jelas. Kalau nanti saya tidak betah, kalau saya tidak sanggup. Suara Winda bergetar, matanya kembali berkaca-kaca. Rafa menatapnya lekat lalu berkata, "Kalau ibu merasa ingin berpisah setelah saya pulih nanti, saya siap menceraikan. Tidak ada paksaan. Yang penting, sekarang ini kita bisa saling menolong. Saya butuh istri, dan ibu butuh pertolongan." Kata-kata itu menancap dalam ke hati Winda. Bayangan Seno yang terbaring lemah di ruang perawatan menari di kepalanya. Bagaimana mungkin ia membiarkan anaknya kehilangan nyawa hanya karena gengsi atau takut pada masa depan yang belum jelas? Dengan air mata yang terus mengalir, Winda menunduk dan berbisik irih. "Ya Allah, jika ini memang jalanmu, maka kuatkan aku." Keputusan itu diambil bukan tanpa rasa takut, tapi cinta seorang ibu lebih besar dari apapun. Rafa senang lega lalu menatap lurus ke depan. Malam itu juga, pernikahan sederhana dilangsungkan di ruang pertemuan kecil rumah sakit. Hanya dihadiri penghulu, beberapa suster yang bersaksi, dan ibunda Rafa yang akhirnya tersenyum lega. Air mata Winda mengalir ketika Rafa mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap meski duduk di kursi roda. Hati Winda bergetar. Ia resmi menjadi istri dari pria yang baru ia kenal beberapa jam lalu. Namun dalam hati kecilnya ada secerah harapan bahwa keputusan nekatnya akan menjadi jalan keselamatan bagi Seno. Benar saja, tak lama setelah akad, Rafa langsung memerintahkan bawahannya melunasi semua biaya rumah sakit Seno. Tidak hanya itu, ia juga memberikan sebuah rumah mewah sebagai mahar pernikahan. Winda hanya bisa terisak haru, tidak percaya jalan hidupnya berbelok drastis dalam satu malam. Dalam hati, Winda berbisik lirih. "Ya Allah, jika ini memang jalanmu, maka kuatkan aku." Hari-hari setelah pernikahan itu seolah bagai mimpi bagi Winda. Dari seorang janda miskin yang harus bekerja keras setiap hari hanya untuk sesuap nasi, kini ia tinggal di rumah mewah yang luasnya berkali-kali lipat dari rumah kontrakan sempit yang dulu ia tinggali bersama Seno. Pagi hari, ia terbangun bukan oleh bunyi alarm yang harus membawanya berangkat kerja, melainkan oleh sinar matahari yang menyusup lewat tirai tebal, ditemani suara burung yang berkicau di halaman taman yang indah. Rumah itu penuh fasilitas, kamar besar dengan ranjang empuk, pendingin ruangan, televisi layar lebar, bahkan ada kolam renang di halaman belakang. Winda sempat merasa asing, seolah ia hanya tamu di rumah orang lain. Namun, ibunda Rafa, seorang wanita anggun yang bijaksana, selalu membuatnya merasa diterima. "Anggap rumah ini rumahmu sendiri, Nak," ucap sang ibu dengan senyum hangat. Kata-kata itu membuat Winda menangis haru. Setelah sekian lama merasa sendiri, kini ia benar-benar diperlakukan seperti keluarga. Seno, bocah mungil itu lebih beruntung lagi. Dari seorang anak yang sering dicuekin oleh ayah kandungnya sendiri, kini ia justru dimanjakan oleh kakek nenek barunya. Setiap pagi ia disiapkan sarapan lengkap oleh pembantu rumah, lalu dijemput sopir pribadi ke sekolah. Rafa bahkan menyuruh ajudannya untuk selalu memastikan Seno mendapatkan apapun yang ia butuhkan. Mainan yang dulu hanya bisa ia lihat dari etalase toko, kini memenuhi kamar pribadinya. Senyum yang lama hilang, kini kembali merekah di wajah polosnya. Namun di balik semua itu, ada rasa canggung yang masih sering mengganggu hati Winda. Meski kini ia menjadi istri sah Rafa, ia masih merasa segan setiap kali harus mendekat. Rafa selalu duduk di kursi rodanya, wajahnya tenang, namun sorot matanya selalu penuh perhatian. "Kamu tidak perlu takut, Win. Aku tidak akan memaksamu. Cukup temani aku, rawat aku, itu saja sudah lebih dari cukup.
kata Rafa suatu malam ketika Winda tampak gelisah. Kata-kata itu membuat Winda sedikit lega. Kehidupan mereka sehari-hari berjalan tenang. Rafa sibuk dengan pekerjaannya yang tetap ia jalankan meski dari rumah. Sementara Winda menghabiskan waktu lebih banyak merawatnya. Mendorong kursi roda Rafa saat pagi mereka berjalan di taman, menyiapkan minuman hangat ketika malam tiba, hingga menemaninya di ruang kerja. Meskipun ada banyak pembantu, Rafa selalu meminta Winda yang melakukannya. Aku lebih nyaman kalau kamu yang dekat denganku, begitu katanya. Hari-hari itu perlahan menumbuhkan sesuatu yang tidak pernah Winda bayangkan. Rasa nyaman, bahkan rasa cinta. Ia melihat Rafa bukan lagi sekedar sosok penyelamat, tetapi pria yang tulus menyayanginya meski ia datang tanpa harta dan status. Winda sering termenung, memandangi Rafa diam-diam. Hatinya bergetar setiap kali pria itu tersenyum. Seno pun makin lengket dengan Rafa. Bocah itu sering mendorong kursi roda ayah tirinya sambil berceloteh riang, seakan melupakan semua luka masa lalu. Ayah, nanti kalau aku besar aku mau jadi hebat kayak ayah, katanya polos. Rafa tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kamu sudah hebat, nak. Kamu pemberani, jawabnya sambil mengusap kepala Seno dengan penuh kasih sayang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, Winda merasakan ketenangan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Tidak ada lagi rasa takut akan besok harus makan apa. Tidak ada lagi tangisan malam karena diperlakukan kasar oleh suami. Yang ada kini hanya rasa syukur karena ia menemukan keluarga baru yang menerimanya apa adanya. Namun, takdir selalu menyimpan kejutan. Suatu pagi yang cerah, Rafa tiba-tiba mengajak Winda dan Seno untuk berbelanja ke mal besar. Hari ini, kalian harus membeli apapun yang kalian mau. Jangan pikirkan harga, jangan ragu, minimal 10 juta harus dihabiskan, kata Rafa dengan tegas. Winda menatapnya kaget, tidak percaya dengan ucapan itu. Ia terbiasa hidup hemat, menahan diri, bahkan menabung dari uang receh. Seno pun terbelalak seakan tak yakin ayah tirinya benar-benar serius. Tapi mas, itu terlalu banyak. Untuk apa menghabiskan uang sebanyak itu? Tanya Winda pelan. Rafa hanya tersenyum. Aku ingin kalian merasakan hidup tanpa beban. Sudah cukup lama kalian menderita. Hari ini kalian harus belajar bahagia. Winda hanya bisa menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu di balik faca tenang suaminya tersimpan ketulusan yang luar biasa. Akhirnya ia menuruti keinginan Rafa. Hari itu mereka bertiga berangkat ke mal dengan senyum dan tawa yang jarang sekali Winda rasakan sebelumnya. Namun siapa sangka di balik kebahagiaan itu sebuah pertemuan mengejutkan akan mengubah segalanya. Seno berlari kecil ke toko mainan. Wajahnya ceria seperti anak-anak lain yang selama ini hanya bisa ia lihat dari jauh. Tangan mungiannya menunjuk robot besar, mobil-mobilan remote dan sekotak Lego yang harganya membuat Winda hampir menelan ludah. Namun, Rafa mengangguk setuju, bahkan menyuruh pegawai toko membungkus semuanya. Senyum Seno mereka, tawa polosnya menggema di lorong toko. Itu pertama kalinya Winda melihat anaknya begitu bahagia setelah sekian lama. Mereka lanjut ke toko pakaian. Winda mencoba beberapa gaun elegan. Namun setiap kali melihat label harga, ia merasa mual dan ingin segera melepasnya. Rafa menatapnya tajam. Jangan lihat harganya. Aku ingin kamu pakai itu. Kamu pantas terlihat cantik, Winda. Ucapan itu membuat muka Winda merona. Dadanya bergetar oleh rasa yang tak bisa ia jelaskan. Akhirnya ia menuruti Rafa, membiarkan dirinya diperlakukan bak ratu. Namun kebahagiaan itu mendadak buyar saat mereka keluar dari sebuah butik mewah. Dari kejauhan, seorang pria menatap tajam, wajahnya memerah menahan emosi. Itu adalah Agung, mantan suami Winda bersama istri barunya. Langkah Winda terhenti, tangannya masih berada di gagang kursi roda Rafa, tubuhnya menegang. Seno yang memegang kantong belanja juga terdiam.
matanya membulat melihat ayah kandungnya. Agung melangkah mendekat, senyumnya sinis, matanya menyipit penuh ejekan. "Jadi ini ya, suami barumu, Win?" katanya dengan nada meremehkan, sambil menatap Rafa dari atas kursi rodanya. Winda menahan napas, hatinya campur aduk. Rafa hanya diam, berusaha tenang. Namun Agung tak berhenti. "Hahaha, pantas kamu mau menikah lagi dengan orang lumpuh. Apa karena dia kaya ya? Kau pikir dengan jadi istri orang kaya hidupmu bisa mulia?" Kata-kata itu menusuk telinga semua orang di sekitar. Winda tak tahan lagi. Ia berdiri tegak, suaranya lantang meski bergetar. "Cukup, Gung. Jangan hina suamiku di depan orang banyak. Dia jauh lebih mulia daripada dirimu yang tega menelantarkan anak sendiri." Suara Winda menggema di lorong koko. Winda menggema selorong toko. Seno yang biasanya pendiam pun ikut angkat suara. "Ayah jangan hina ibu sama ayah Rafa. Ayah Rafa baik. Ayah Rafa sayang sama aku." Bocah itu berdiri di depan kursi roda Rafa, berusaha melindungi dengan tubuh mungilnya. Rafa tercekat, matanya berkaca-kaca melihat keberanian Seno. Agung semakin geram. Dengan wajah merah padam, ia mendorong kursi roda Rafa hingga terjungkal ke lantai. Suara benturan keras membuat semua orang berteriak kaget. Winda berlari menolong suaminya, sementara Sino menangis histeris. Namun di tengah kekacauan itu, seorang pria berbadan tegap yang sejak tadi mengikuti Rafa dari jauh segera maju. Dialah ajudan pribadi Rafa. Dengan wajah dingin, ia mendekat dan berkata kepada Winda, "Bu, saya kenal orang itu. Dia karyawan di salah satu cabang perusahaan milik Pak Rafa." Winda terkejut. Rafa yang baru saja dibantu berdiri oleh ajudannya menatap Agung dengan sorot mata tajam. Ia langsung meraih ponsel dari saku jasnya, menghubungi seseorang. Dengan suara tegas, ia memerintahkan pemecatan Agung secara tidak hormat. Agung yang sudah melangkah pergi mendadak berhenti ketika teleponnya berdering. Wajahnya pujat saat mendengar kabar bahwa ia resmi dipecat. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup tidak karuan. "Tidak, ini pasti salah, aku tidak percaya," katanya panik. Namun, itu baru awal dari kehancurannya. Karena sesaat kemudian, ia akan tahu siapa sebenarnya pria lumpuh yang tadi ia hina habis-habisan. Agung berlari keluar dari mal dengan wajah pucat. Nafasnya tersengal, keringat bercucuran deras meski pendingin udara masih terasa. Ia langsung menyalakan mobilnya, menancap gas menuju kantor cabang tempatnya bekerja. Hatinya kacau, pikirannya berputar tak karuan. Bagaimana mungkin hanya gara-gara insiden sepele, ia langsung dipecat dengan tidak hormat? Tidak masuk akal, aku akan protes langsung ke atasanku, gerutunya sambil menekan pedal gas dalam-dalam. Sesampainya di kantor, Agung bergegas masuk ke ruang manajer dengan wajah merah padam. "Kenapa saya dipecat? Apa salah saya?" teriaknya penuh amarah. Manajer yang duduk di kursi besar hanya menatapnya dengan dingin, lalu menyodorkan surat resmi pemecatan. Perintah langsung dari pusat, dari direktur utama sendiri. Agung tertegun, matanya melebar, suaranya tercekat. "Direktur utama?" Ia menelan ludah, tangannya gemetar saat menerima surat itu. Saat ia membaca, jantungnya seperti diremas. Nama yang tercetak jelas di surat itu, Rafa Adiwijaya, direktur utama perusahaan terbesar di Indonesia. Agung jatuh terduduk di kursi, wajahnya pucat pasi. Bayangan pria di kursi roda yang tadi ia hina di mal kembali muncul di kepalanya. Tidak mungkin, dia yang jadi bos besar itu. Bisiknya pelang, hampir tak terdengar. Semua harga dirinya runtuh seketika. Ia baru saja menghinakan bahkan mendorong suami mantan istrinya yang ternyata adalah orang paling berkuasa di perusahaan tempatnya bekerja. Tidak berhenti sampai di situ, kabar pemecatannya menyebar cepat di kalangan karyawan. Setiap orang tahu bahwa jika Rafa memecat seseorang dengan tidak hormat, maka hampir semua perusahaan besar akan mendolak untuk menerima orang itu bekerja lagi. Karir Agung hancur dalam sekejap. Ia pulang dengan wajah kosong, istrinya pun marah besar karena sumber penghasilan keluarga mendadak lenyap. Hidup Agung kini terbalik 180 derajat. Dari pria yang dulu sombong meninggalkan Winda, kini ia jatuh dalam jurang penyesalan yang tak ada ujungnya. Sementara itu, kehidupan Winda berubah semakin cerah.
Rafa yang selama ini menjalani terapi secara rutin mulai menunjukkan perkembangan. Sedikit demi sedikit ia bisa menggerakkan kakinya, hingga suatu hari ia benar-benar berhasil berdiri dengan bantuan tongkat. Winda yang menyaksikan itu menangis haru, memeluk Rafa erat-erat. "Aku percaya kamu bisa, Mas. Aku percaya," ucapnya dengan suara bergetar. Hari-hari mereka kini dipenuhi kebahagiaan sederhana. Rafa tidak lagi sekadar pria yang menjadi pelindung bagi Winda, tapi juga suami sejati yang penuh kasih sayang. Mereka sering menghabiskan sore di taman rumah, bercengkerama dengan Seno. Bocah itu tertawa riang setiap kali Rafa berusaha menendang bola kecil ke arahnya. Meski gerakan Rafa masih kaku, namun semangatnya membuat Seno merasa punya ayah sungguhan untuk pertama kalinya. Setahun kemudian, kabar bahagia datang. Winda dinyatakan positif hamil. Rafa bersujud syukur, air matanya mengalir deras. Ia tidak pernah menyangka di balik semua luka, pengkhianatan dan ujian berat itu, Allah menghadiahkan keluarga baru yang begitu indah. "Win, kamu hadiah terbesar dalam hidupku," ucap Rafa dengan suara bergetar memeluk istrinya yang tersenyum penuh cinta. Bagi Winda semua ini adalah keajaiban. Dari seorang janda miskin yang terpuruk tanpa harapan, kini ia menjadi istri seorang pengusaha besar. Disayangi mertua dan melihat anaknya tumbuh dengan kasih sayang, ia tidak pernah menyesali perceraian dengan Agung. Sebaliknya ia justru bersyukur karena dari jalan pahit itulah ia bertemu dengan Rafa, lelaki yang benar-benar menghargai, meratukan dan mencintainya tulus apa adanya. Di halaman rumah mewah itu, Rafa, Winda, dan Seno bermain bersama. Tawa mereka membahana seolah menghapus semua luka masa lalu. Kamera kehidupan menutup kisah ini dengan senyum hangat, menyisakan pesan mendalam. Kadang Tuhan menyembunyikan kebahagiaan di balik musibah, dan mereka yang sabar akan menemukan cinta sejati di ujung jalan penuh air mata.